Selamat datang di kanal Cerita Putri. Pukul 6:30 malam, saya mendorong pintu besi berat yang sudah berkarat, menyeret tubuh yang letih dan kepala yang berdengung setelah 8 jam dihabiskan di kantor dengan ketegangan bak senar yang ditarik kencang. Bau apek dan lembab yang khas dari rumah kontrakan tua langsung menyergap hidung. Aroma yang, selama 5 tahun, tidak pernah bisa membuat saya terbiasa. Aroma itu terasa seperti bau kesedihan yang menyesakan, seperti hari-hari tanpa keceriaan yang saya jalani. Ruang tengah remang-remang. Hanya cahaya redup dari televisi tabung tua yang ditonton ibu mertua saya yang menerangi ruangan. Dia duduk di sana, di kursi rotan usangnya yang sudah lapuk, matanya tak lepas dari layar. Dia hanya melirik sekilas ke arah pintu, lalu kembali terpaku pada sinetron penuh air mata kesukaannya. Sudah pulang, rupanya, suaranya datar, tanpa emosi sedikitpun. Saya menjawab pelan, "Iya, Bu Ratna." Sambil menyelinap melewati lorong sempit yang dipenuhi barang-barang milik keluarga adik suami saya akhirnya sampai di dapur. Dapur itu terasa dingin dan kosong. Di meja makan, suami saya, Dimas, duduk terpaku pada ponselnya, tenggelam dalam sebuah permainan. Melihat saya, ia hanya mengangkat wajahnya sedetik untuk melontarkan kalimat singkat dan tajam, "Kenapa baru pulang? Semua orang sudah lapar." Dia mengucapkan kata semua, kata yang sudah terlalu akrab di telinga saya. Semua, dalam kasus ini, termasuk saya dan suami, ibu mertua, dan keluarga adik bungsunya, Sinta, bersama 2 anaknya yang masih kecil. Mereka tidak tinggal di sini, tetapi rumah mereka sangat dekat, dan hampir setiap malam mereka muncul dengan formasi lengkap untuk makan malam. Mereka menganggapnya hal yang wajar, dan selama 5 tahun saya diam-diam menerima peran sebagai juru masak dan petugas kebersihan untuk seluruh keluarga besar yang terdiri dari 6 hingga 7 orang ini. Namun hari ini, rasa lelah yang luar biasa menyergap saya. Proyek baru di perusahaan sedang memasuki fase krusial. Saya menjalani rapat tanpa henti, memeriksa puluhan email, dan menjawab panggilan telepon yang seakan tak ada habisnya. Sakit kepala yang dimulai sejak siang hari berdenyut-denyut di pelipis. Saya hanya ingin satu hal, merebahkan diri di tempat tidur, menutup mata, dan tidak memikirkan apapun lagi. Tetapi, menatap dapur yang kosong dan tatapan-tatapan yang menunggu, saya tahu pilihan itu tidak ada. Saya meletakkan tas di kursi, menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan erangan yang nyaris keluar. "Mas Dimas, bisa bantu aku siapkan bumbu?" kata saya pada suami. Suara saya serak karena kelelahan. Dia bergumam sesuatu tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. "Bentar, lagi nanggung. Kamu kerjakan saja sendiri. Cuma sebentar kok. Cuma buat beberapa orang makan. Cuma buat beberapa orang." Kalimat itu bagaikan korek api yang menyulut tong mesiu yang sudah lama membara di jiwa saya, 5 tahun. Selama 5 tahun saya bekerja dari pagi hingga larut malam, dan setibanya di rumah, saya langsung tenggelam dalam urusan memasak dan bersih-bersih. Gaji saya yang hampir 30 juta rupiah sebulan nyaris tak cukup untuk menutupi biaya makan, tagihan listrik dan air, biaya les untuk kedua keponakan, dan jutaan pengeluaran tak bernama lainnya di rumah ini. Mengenai gaji Dimas, dia memberikannya semua kepada ibunya, dengan alasan ibunya sedang menabung untuk sesuatu yang besar. Saya tidak pernah sekalipun melihat uang suami saya sendiri. Saya seperti lebah pekerja, sibuk membangun sarang untuk keluarga yang tidak sepenuhnya menjadi milik saya. Dan ketika saya jatuh kelelahan, mereka tetap mengatakan bahwa usaha saya belum cukup. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak saya. Pikiran gila, pikiran pemberontak, yang belum pernah berani saya izinkan sebelumnya. Mengapa saya harus melakukan semua ini? Mengapa pengorbanan saya dianggap sebagai kewajiban? Saya menegakkan tubuh dan berbalik ke arah ruang tengah, ke tempat ibu mertua saya masih terpaku pada televisi, ke tempat Dimas tenggelam dalam dunia virtualnya, ke tempat keluarga adiknya tertawa riuh, seolah mereka sedang berada di restoran dan hanya menunggu dilayani. Saya berdeham. Dalam keheningan dapur, suara itu terdengar lebih keras dari yang saya duga. Semua orang menoleh ke arah saya dengan heran. Mungkin mereka bertanya-tanya, mengapa saya belum bergegas mencuci beras dan mengulek bumbu seperti biasanya? Saya menatap lurus ke mata suami saya, lalu mengalihkan pandangan ke ibu mertua, berusaha agar suara saya terdengar setenang mungkin. "Hari ini aku lelah sekali, dan tadi sudah makan malam di luar dengan teman." Keheningan yang kental menyelimuti rumah. Suara televisi tiba-tiba terasa sumbang. Ibu mertua saya perlahan berbalik. Kacamata bacanya melorot ke ujung hidung. Ia menatap saya seolah saya adalah makhluk dari planet lain. Dimas sontak mengangkat kepalanya dari ponsel dengan rahang ternganga. Adik ipar saya, Sinta, berhenti tertawa dan menyikut suaminya. Keduanya menatap saya dengan rasa tak percaya yang kentara. "Apa katamu?"
Ibu mertua yang pertama memecah keheningan. Suaranya setajam silet. Dari mana saja kamu sampai pulang selarut ini? Malah sudah makan di luar. Kamu tahu kan seluruh keluarga menunggu kamu memasak makan malam? Aku sudah bilang ke Mas Dimas kalau hari ini ada urusan di kantor dan akan pulang telat, jawab saya. Berusaha menyembunyikan getar dalam suara saya. Dimas langsung berkelit. Kamu tidak bilang begitu. Kamu cuma bilang akan telat, siapa yang tahu kalau kamu tidak akan memasak. Saya menatapnya, dan gelombang kekecewaan menyapu saya. Dia selalu seperti itu, selalu menjadikan saya kambing hitam. Saya sudah terlalu lelah, Bu Ratna. Saya tidak sanggup memasak lagi, kata saya. Kali ini ada nada memohon dalam suara saya. Ibu mertua mendengus, senyumnya penuh sarkasme. Kamu kerja di kantor, duduk di bawah AC, apa yang membuatmu lelah? Atau jangan-jangan sekarang, setelah punya sedikit uang, kamu jadi merendahkan dapur ini dan tidak mau lagi melayani keluarga suami? Bukan itu maksud saya. Sudah, cukup. Ia menggebrak sandaran kursi. Tidak mau masak, ya sudah. Ayo kita semua pergi ke warung soto. Sekalian kita lihat, apa keluarga ini akan mati tanpamu atau tidak. Setelah berkata begitu, ia bangkit dengan kasar, mematikan televisi, menatap saya dengan tatapan membakar, dan langsung berjalan menuju pintu. Dimas, Sinta, dan anak-anaknya mengikutinya dengan bingung. Dimas menatap saya dan ibunya bergantian dengan cemas. Ia melempar ponselnya ke meja dan berlari mengejar ibunya, meraih tangannya. Bu, tenang dulu. Biar Dimas bicara dengannya. Lalu ia berbalik ke arah saya dan mendesis, nah, lihat kan, kamu membuat ibu marah, kenapa kamu tidak bisa sabar sedikit saja? Cuma karena urusan makan malam, kamu bikin keributan besar. Saya tidak menjawab apa-apa, hanya berdiri mematung. Saya melihat mereka, bagai sebuah prosesi, bergegas keluar dari rumah, meninggalkan saya sendirian di rumah yang dingin di tengah ruang tengah yang berantakan dan dapur yang kosong. Suara pintu besi yang dibanting terdengar seperti letusan pistol, mengakhiri satu adegan dan memulai sebuah perang-perang di mana saya tahu, saya tidak bisa lagi mundur. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur, dan air mata mengalir tanpa suara di pipi. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pencerahan yang terlambat. Percikan perlawanan pertama, meski kecil dan lemah, telah dinyalakan. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa berat seperti timah. Tidak ada yang berbicara dengan saya. Ibu mertua dan keluarga Sinta tidak datang untuk sarapan seperti biasa. Dimas juga diam-diam berpakaian, mengambil kunci mobil, dan berangkat kerja lebih pagi, tak lupa melemparkan tatapan penuh celaan ke arah saya. Saya duduk sendirian di depan sisa makan malam yang coba saya hangatkan, tetapi tak sepotong pun bisa saya telan. Perasaan terisolasi di rumah sendiri memang mengerikan, tetapi bersamaan dengan itu, muncul perasaan lega yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak perlu bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan makanan bagi seluruh keluarga. Saya tiba di kantor dengan mata bengkak dan pikiran kacau. Sepanjang pagi, saya tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Kata-kata pedas ibu mertua, tatapan kecewa Dimas, terus menghantui saya. Apakah saya salah? Ataukah kesabaran saya memang sudah habis? Saat makan siang, Rina, satu-satunya sahabat dekat saya, menelepon dan mengajak makan siang. Rina adalah kebalikan saya, lajang, mandiri, dengan pandangan hidup yang tajam. Duduk di kafe yang tenang, saya menceritakan semuanya, tentang kelelahan kemarin, tentang pemogokan saya, dan reaksi keluarga suami. Saya menangis. Air mata kepedihan yang sudah lama saya tahan akhirnya tumpah. Rina mendengarkan dalam diam, sesekali menyodorkan tisu. Ketika saya sudah tenang, ia menatap lurus ke mata saya dan berkata dengan serius, "Anissa, kamu tidak salah. Kamu baru saja sadar. Kamu tahu apa nama situasimu ini? Ini namanya kekerasan emosional dan eksploitasi. Mereka telah menjadikanmu pembantu rumah tangga gratis dan ATM berjalan. Tidak lebih. Kekerasan emosional." Saya tertegun. Kata itu terdengar begitu asing. Tepat sekali, jelas Rina. Mereka menggunakan perasaan, yang mereka sebut tanggung jawab menantu dan kewajiban istri, untuk mengikat tangan dan kakimu. Mereka membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu memikirkan dirimu sendiri. Ibu mertuamu adalah ahlinya. Dia mengontrol keuangan suamimu, menciptakan ketergantungan. Dia menggunakan sindiran untuk merendahkan dan membuatmu tidak berharga. Dan suamimu adalah produk sempurna dari didikan seperti itu lemah, tanpa pendirian, selalu menempatkan ibunya di atas istrinya. Dia tidak melindungimu, malah ikut bermain dalam drama mereka untuk memaksamu tunduk. Kata-kata Rina bagaikan pisau bedah yang menyingkap kebenaran yang selama ini saya coba abaikan.
Saya selalu menghibur diri dengan berpikir bahwa menjadi menantu berarti harus sabar, bahwa berkorban untuk keluarga adalah hal yang benar. Tetapi saya tidak pernah berani menghadapi fakta bahwa pengorbanan saya bukan hanya tidak dihargai, tetapi juga dimanfaatkan tanpa malu. Coba kamu hitung, lanjut Rina, suaranya membuyarkan lamunan saya. Berapa gajimu dan berapa yang kamu habiskan untuk rumah itu? Mendengar Rina, saya mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi catatan. Saya mulai membuat daftar. Angka-angka menari di depan mata saya seperti dakwaan yang tak terbantahkan. Makanan untuk 6 orang dewasa dan 2 anak, rata-rata tidak kurang dari Rp500.000 sehari, sebulan Rp15.000. Tagihan listrik, air, internet, dan iuran lingkungan, di bulan paling hemat pun tidak kurang dari Rp2.000. Kebutuhan tambahan, susu formula, popok untuk 2 keponakan. Sinta biasanya memberi saya beberapa ratus ribu, menyebutnya bantuan. Sisanya saya tambahkan dari kantong sendiri, sekitar Rp2.000, Rp3.000 lagi. Lalu ada hadiah untuk hari raya, ulang tahun, bantuan untuk kerabat suami. Ibu mertua tinggal menelepon, dan saya harus mencari uangnya. Jika dijumlahkan, setiap bulan saya menghabiskan tidak kurang dari Rp25.000, hampir seluruh gaji saya. Dan itu belum termasuk pengeluaran kecil tak terduga. Saya menatap total angka di layar, dan tangan saya gemetar. Hampir semua keringat saya, usaha saya, kerja keras saya di perusahaan, mengalir ke keluarga itu. Saya sendiri yang telah mengubah diri saya menjadi sponsor, menjadi pengasuh gratis, dan apa yang saya dapatkan pada akhirnya? Hinaan, celaan, dan tubuh yang semakin hari semakin ringkih. Lihat kan? Rina menghela napas. Mereka hidup sebagai parasit dari tenaga dan uangmu. Lalu apa yang kamu punya? Apa kamu punya tabungan? Apa kamu bisa membeli baju bagus, lipstik mahal? Atau yang kamu punya hanya kelelahan dan rasa bersalah? Saya menundukkan kepala, tak mampu berkata apa-apa, karena dia benar. Saya tidak punya sepeser pun tabungan atas nama saya. Semua baju yang saya kenakan dibeli saat diskon besar-besaran. Terakhir kali saya ke salon atau spa mungkin sudah beberapa tahun yang lalu. Saya lupa rasanya mencintai diri sendiri. Anissa, Rina menggenggam tangan saya. Sudah saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Kamu punya pekerjaan, punya kemampuan. Kamu bisa mengendalikan hidupmu sepenuhnya. Jangan biarkan mereka menguburmu hidup-hidup di neraka itu. Hari itu, saya kembali ke kantor sebagai orang yang berbeda. Kesedihan dan kebingungan telah sirna, digantikan oleh kemarahan dan tekad sekeras baja. Saya telah melihat wajah asli pernikahan saya dan keluarga tempat saya tinggal. Saya bukan lagi gadis naif dan penurut seperti kemarin. Penserahan, meski terlambat dan menyakitkan, memberi saya kekuatan untuk memulai perjuangan merebut kembali hidup saya. Saya membuka kembali aplikasi catatan di ponsel. Di bawah daftar panjang pengeluaran, saya mengetik satu baris kalimat, buka rekening tabungan rahasia. Itu adalah langkah pertama dalam rencana pembebasan saya. Beberapa hari berikutnya, hidup saya berjalan dalam perang dingin yang menyesakkan. Saya tetap memasak makan malam, tetapi hanya untuk 2 orang. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang tegang. Dimas tidak lagi berani menegur saya secara terbuka, tetapi kebisuan yang penuh kejengkelan dan helaan napasnya yang berat lebih buruk dari kata-kata apapun. Ibu mertua dan keluarga Sinta tidak lagi datang untuk makan malam. Namun sesekali, ibu mertua menelepon Dimas dan mengeluh tentang segalanya bahwa dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, bahwa para tetangga bergosip tentang menantunya yang tidak tahu diri. Setiap kali setelah telepon seperti itu, Dimas menatap saya dengan pandangan yang bercampur antara marah dan tak berdaya. Pekerjaan menjadi satu-satunya pelarian saya. Saya menenggelamkan diri dalam urusan kantor, seperti ngengat yang terbang menuju cahaya. Saya tinggal di kantor sampai larut, mengambil tugas-tugas yang lebih rumit. Hanya dengan tenggelam dalam angka dan rencana, saya bisa sejenak melupakan realitas kejam di rumah. Usaha saya tidak luput dari perhatian Pak Bima, kepala proyek baru yang baru-baru ini dipindahkan ke departemen kami. Pak Bima berusia sekitar akhir 30-an. Dia adalah pria yang dewasa, tenang, dengan tatapan yang sangat tajam. Dia tidak seperti atasan lain yang hanya memberi perintah dan menuntut hasil. Dia sering mengamati, mendengarkan, dan memberikan komentar yang halus namun tepat sasaran. Dalam rapat, dia selalu memperhatikan ide-ide saya, bahkan jika saya menyampaikannya dengan ragu-ragu. Dia melihat kekuatan dalam laporan analisis pasar saya, sesuatu yang tidak pernah diperhatikan oleh atasan saya sebelumnya. Suatu sore, setelah saya mempresentasikan rencana komunikasi untuk produk baru, Pak Bima memanggil saya ke ruangannya. Saya masuk dengan sedikit gugup, tidak tahu apakah saya telah melakukan kesalahan.
Dia mempersilakan saya duduk dan secara pribadi menyeduhkan secangkir teh hangat untuk saya. Rencana Anda sangat bagus, Anissa, mulainya. Suaranya hangat dan tulus. Sangat detail, logis, dan berwawasan jauh ke depan. Terutama bagian analisis kompetitor. Anda menunjukkan poin-poin yang bisa kita manfaatkan. Saya benar-benar terkesan. Saya terkejut, untuk pertama kalinya seorang atasan memuji saya dengan begitu spesifik dan penuh hormat. Dulu, atasan saya biasanya hanya berkata, bagus, atau kerjakan seperti ini. Pujian Pak Bima seperti seteguk air segar bagi jiwa saya yang kering kerontang. Saya merasakan pipi saya memanas. Terima kasih, Pak Bima, saya hanya melakukan pekerjaan saya. Pak Bima tersenyum lembut. Tidak, Anda melakukan lebih dari sekadar pekerjaan Anda. Saya melihat potensi besar dalam diri Anda di bidang pemasaran. Anda punya intuisi, kemampuan analitis, dan sikap yang sangat serius terhadap pekerjaan. Tapi, sepertinya Anda kurang percaya diri. Kata-katanya menyentuh senar terdalam di jiwa saya. Itu benar. 5 tahun hidup di bawah tekanan dan pengabaian telah menghapus semua rasa percaya diri saya. Saya terbiasa menjadi bayangan, terbiasa tidak diperhatikan. Saya punya proyek baru, lanjut Pak Bima, membawaku kembali ke realitas. Proyek yang sangat penting, kerjasama dengan mitra asing untuk meluncurkan lini produk strategis. Proyek ini akan menuntut konsentrasi, kreativitas, dan keberanian maksimal. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan tim inti proyek. Ini akan menjadi tantangan besar, tetapi juga kesempatan bagi Anda untuk membuat terobosan. Bagaimana menurut Anda? Saya terdiam. Kesempatan sebesar ini. Terlibat dalam proyek setingkat ini adalah impian semua karyawan di departemen. Ini berarti bukan hanya peningkatan karier, tetapi juga pengakuan yang tak terbantahkan atas kemampuanmu. Sebuah jalan keluar terbentang di hadapan saya, sebuah jalan baru. Tetapi, bayangan keluarga suami segera muncul di benak. Terlibat dalam proyek ini berarti saya harus datang lebih pagi dan pulang lebih larut. Mungkin bahkan melakukan perjalanan dinas. Bagaimana reaksi Dimas? Apa kata ibu mertua saya? Mereka pasti tidak akan setuju. Mereka akan mengatakan saya seorang wanita karier yang menelantarkan keluarga. Melihat kebisuan saya, Pak Bima menambahkan, saya tahu Anda mungkin punya urusan pribadi, Anissa, tetapi karier bagi seorang wanita bukan hanya tentang uang. Ini tentang kemandirian, hak untuk bersuara, dan nilai diri. Jangan biarkan siapapun atau apapun merampas kesempatan Anda untuk berkembang. Kata-kata Pak Bima seperti suntikan semangat yang kuat. Dia benar. Saya sudah cukup menderita. Saya tidak bisa membiarkan mereka terus menghancurkan hidup saya. Ini adalah kesempatan saya. Satu-satunya harapan untuk keluar dari rawa ini. Jika saya menolak, mungkin tidak akan pernah ada kesempatan kedua. Saya menarik napas dalam-dalam dan, sambil mengangkat kepala, menatap lurus ke mata Pak Bima. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasakan aliran kekuatan hidup yang dahsyat mengalir di pembuluh darah saya. Saya setuju, kata saya dengan tegas dan jelas. Saya akan ikut dalam proyek ini. Terima kasih atas kepercayaan Bapak. Pak Bima mengangguk, dan senyum puas terukir di bibirnya. Bagus sekali. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Saya keluar dari ruangan Pak Bima dengan perasaan campur aduk gembira sekaligus cemas, tetapi di atas segalanya, dengan tekad yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya tahu badai baru akan segera menerjang keluarga saya, tetapi kali ini, saya tidak akan mundur. Harapan ini harus saya genggam erat. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah masa depan dan kebebasan saya. Malam itu, saya memutuskan untuk berbicara terus terang dengan Dimas. Saya tidak bisa lagi hidup dalam perang dingin dan mengambil keputusan penting di belakangnya. Saya menunggu sampai kami berada di kamar tidur, menutup pintu, dan memulai. Mas, aku perlu bicara denganmu. Dia masih berbaring, menggulir lini masa di ponselnya, dan menjawab dengan acuh tak acuh, tentang apa? Hari ini atasan memberiku proyek baru yang sangat penting. Ini kesempatan besar untuk karierku, saya mencoba berbicara setenang dan sepositif mungkin. Dimas meletakkan ponselnya, duduk, dan menatap saya dengan curiga. Proyek baru? Itu artinya kamu akan pulang lebih malam lagi atau bahkan menghilang seharian. Aku akan lebih sibuk, tapi aku akan coba atur semuanya. Aku pikir ini baik untuk kita berdua. Kalau aku dapat promosi, gaji naik, kondisi keuangan kita akan membaik. Saya sengaja menekankan keuntungan bersama, berharap dia akan mengerti. Tetapi Dimas hanya tersenyum sinis. Membaik? Kapan memangnya kita kekurangan uang? Jangan cari-cari alasan. Kamu hanya ingin lari dari tanggung jawabmu sebagai istri dan menantu.
Lihat saja, rumah ini jadi seperti apa sejak kamu mulai mogok. Justru karena itu aku ingin bicara, saya menyambar kesempatan itu. Aku tidak bisa sendirian menanggung pekerjaan di kantor dan urusan rumah tangga untuk 6-7 orang. Aku lelah. Kita butuh pembagian tugas yang adil dan jelas. Adil, kamu bicara tentang keadilan? Dimas menaikkan suaranya. Aku juga bekerja seharian dan lelah. Ibu sudah tua. Kamu itu menantu, istri. Tugasmu mengurus rumah. Apalagi yang kamu tuntut? Fakta bahwa seluruh gajiku habis untuk rumah ini, apakah itu juga adil? Saya tidak bisa menahan diri, suara saya juga menjadi tajam. Di mana gajimu? Kamu berikan semua ke ibumu. Lalu siapa yang membayar semua pengeluaran di rumah ini? Aku. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak uang yang aku habiskan setiap bulan untuk keluarga besarmu? Dimas terkejut dengan perlawanan saya. Mungkin dia tidak pernah berpikir saya akan berani mengatakannya dengan lantang. Dia tergagap, uangku, kan ibu yang simpan, untuk ditabung buat sesuatu yang besar, untuk masa depan kita. Kapan masa depan itu akan datang, potong saya. 5 tahun telah berlalu. Aku tidak pernah melihatnya. Yang aku lihat hanya masa kini, di mana semua tenaga dan uangku diperas habis. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Mulai besok, semuanya harus berubah. Pertengkaran kami semakin keras, sampai-sampai ibu mertua di kamar sebelah pun mendengarnya. Dia mendorong pintu dan masuk dengan wajah murka. Ada apa ini? Kenapa kalian teriak-teriak tengah malam? Mengganggu orang tidur saja. Melihat ibunya, Dimas seolah mendapat dukungan. Dia menunjuk saya dan mulai mengadu, Bu, lihat dia sudah jadi istri macam apa? Dia meremehkan pekerjaan rumah, bilang seluruh keluarga kita numpang hidup padanya, dan sekarang menuntut pembagian tugas dan uang secara adil. Mendengar itu, wajah ibu mertua memerah padam. Dia menunjuk wajah saya. Oh, jadi begitu. Baru punya uang 3 perak, sekarang mau mengajari kami cara hidup, biar ibu beritahu kamu. Di rumah ini ada aturannya sendiri. Wanita itu urusannya dapur dan suami. Kalau tidak mau, pergi saja dari rumah ini. Bu, saya tercekik oleh rasa sakit hati. Bukan itu maksud saya. Saya hanya ingin semuanya adil. Adil? Mau yang adil? Urus saja dirimu sendiri. Rapat keluarga dadakan itu terjadi di tengah malam. Sinta dan suaminya bahkan dipanggil datang. Di bawah tekanan seluruh keluarga, saya hampir menyerah. Tetapi ketika saya melihat senyum kemenangan di wajah Sinta, melihat ekspresi angkuh ibu mertua, tekad saya bangkit kembali. Mengumpulkan semua keberanian, saya mengajukan syarat terakhir. Baik, karena kalian bilang begitu, mulai besok saya akan memasak dan membayar pengeluaran hanya untuk kita berdua, saya dan suami. Gaji saya akan saya simpan sendiri. Dan Ibu Ratna serta keluarga Sinta, silakan penuhi kebutuhan kalian sendiri. Itu yang paling adil. Pernyataan saya seperti bom yang meledak. Ibu mertua terdiam. Wajah Sinta dan suaminya berubah. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan skenario seperti ini. Setelah hening sejenak, ibu mertua berkata dengan gigi terkatup, baik, kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan tanpa aku, tanpa keluarga ini. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang nyata tetapi bukan untuk saya, melainkan untuk mereka. Rencana hidup adil berubah menjadi bencana bagi mereka. Ibu mertua saya, yang terbiasa dilayani dan tidak pernah menghitung pengeluaran seumur hidupnya, sekarang setiap hari pusing memikirkan apa yang harus dimasak dan berapa uang yang harus dihabiskan di pasar. Masakannya sangat buruk, terkadang terlalu asin, terkadang hambar. Keluarga Sinta bernasib lebih buruk. Sinta, yang terbiasa pulang kerja dan beristirahat, kini harus turun tangan ke dapur. Dapur kami yang tadinya satu menjadi medan perang. Cipratan minyak di mana-mana, tumpukan piring kotor menggunung. Kedua anaknya tidak terurus, terus-menerus menangis dan berisik. Penghentian dana yang tiba-tiba memukul mereka dengan telak. Mereka mulai bertengkar karena uang, karena urusan rumah tangga. Sedangkan saya, sebaliknya, meskipun hidup dalam suasana tegang, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Saya hanya memasak apa yang saya suka, membersihkan hanya bagian saya di rumah. Dan yang terpenting, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya berhasil menyimpan hampir seluruh gaji saya. Saya segera membuka rekening bank rahasia dan mentransfer semua uangnya ke sana. Melihat jumlah saldo yang terus bertambah, saya merasakan keamanan dan kemandirian yang belum pernah saya miliki. Namun, kekacauan di keluarga suami tetap melelahkan saya. Pertengkaran, sindiran, tatapan penuh kebencian yang mereka lemparkan ke arah saya. Mereka tidak menyalahkan diri sendiri. Semua kesalahan dilimpahkan kepada saya. Mereka menganggap sayalah yang telah menghancurkan kedamaian keluarga.
Saya tahu ini baru permulaan. Masih banyak kesulitan di depan, tetapi saya tidak akan mundur. Kekacauan ini, sekejam apapun, membuktikan satu hal. Mereka lebih membutuhkanku daripada aku membutuhkan mereka, dan itu memberiku kekuatan. Harga yang harus dibayar untuk keadilan tidak lama datang. Suatu sore, ketika saya sedang sibuk dengan laporan proyek baru, telepon berdering. Itu Dimas. Suaranya panik dan tergesa-gesa. Ibu masuk rumah sakit. Cepat datang ke rumah sakit. Krisis hipertensi. Kata dokter karena stres, terlalu banyak pikiran. Sejenak jantung saya mencelos, dan rasa bersalah menyelinap ke dalam jiwa. Apakah ini karena saya? Apakah karena perubahan sikap saya, ibu mertua jadi seperti ini? Tetapi sikap dingin yang telah terbentuk beberapa hari terakhir segera menekan kelemahan itu. Saya menarik napas dalam-dalam dan menjawab suami dengan suara yang anehnya tenang, aku sedang sangat sibuk, tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Kalau sudah selesai, aku akan datang. Kamu urus ibu dulu. Di seberang telepon hening sejenak, lalu Dimas menggeram, sibuk? Pekerjaanmu lebih penting dari nyawa ibuku? Aku tidak menyangka kamu bisa sekejam ini. Tuduhan itu dilemparkan tanpa ragu sedikit pun. Dia bahkan tidak berpikir. Secara otomatis melimpahkan semua kesalahan kepada saya. Aku akan datang setelah kerja, ulang saya dan langsung menutup telepon sebelum dia sempat mengucapkan kata-kata kotor lainnya. Saya baru tiba di rumah sakit setelah pukul 7 malam. Begitu masuk ke kamar perawatan, saya merasakan hawa dingin yang menusuk, ditujukan langsung kepada saya. Seluruh keluarga suami berkumpul. Dimas, Sinta dan suaminya, serta beberapa kerabat lain, semua menatap saya dengan pandangan yang bercampur antara benci dan kutukan. Ibu mertua terbaring di tempat tidur, tampak lemah, tetapi matanya, saat menatap saya, setajam pisau dan penuh dendam. Dimas menarik saya ke koridor, bahkan sebelum saya sempat menyapa. Lihat, siapa yang salah sampai ibu seperti ini semua karena kamu. Sejak kamu mulai bertingkah, suasana di rumah jadi tegang terus. Ibu tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan inilah hasilnya sakit. Saya menatapnya dengan lelah. Tidak ada yang ingin sakit. Apa kata dokter? Bagaimana keadaan ibu? Dokter bilang perlu observasi, butuh perawatan intensif. Aku mau kamu ambil cuti beberapa hari dan merawat ibu. Dia mengucapkan permintaan itu dengan begitu santai, seolah itu adalah kewajiban saya yang sudah semestinya. Aku tidak bisa, potong saya. Proyekku sedang dalam tahap krusial. Aku tidak bisa meninggalkannya. Kita bisa sewa perawat, atau aku dan Sinta bisa bergantian jaga di malam hari dan akhir pekan. Sewa perawat, enak saja kamu bicara, tahu tidak biayanya berapa, sela Sinta yang keluar dari kamar. Menantu kita kan sekarang sudah banyak uang. Baginya, uang lebih penting dari keluarga. Dari mana kita punya uang untuk perawat? Saya menoleh ke Dimas, mengharapkan setidaknya sedikit dukungan, tetapi tidak ada. Dia mendukung adiknya. Benar. Kamu itu menantu. Merawat mertua adalah kewajibanmu. Jangan jadikan pekerjaan sebagai alasan untuk menghindar. Kewajiban. Saya tertawa getir. Lalu di mana kewajibanmu? Kamu putranya. Kenapa kamu tidak ambil cuti untuk merawatnya? Atau kewajiban hanya berlaku untuk perempuan? Pertanyaan saya membuat Dimas terdiam. Wajahnya memerah karena marah, dia menunjuk wajah saya. Tidak usah berdebat di sini. Memangnya sepenting apa posisimu sebagai karyawan biasa? Kalau kamu tidak masuk beberapa hari, apa perusahaan akan bangkrut? Atau kamu takut tidak menyenangkan atasan barumu, takut kehilangan kesempatan naik jabatan? Kata-katanya seperti menusuk jantung saya. Itu bukan hanya meremehkan pekerjaan saya, itu adalah penolakan total atas usaha, kerja keras, dan nilai diri saya di luar peran sebagai istri dan menantu. Baginya, saya seharusnya hanya menjadi bayangan, pelayan tanpa nama di keluarganya. Bagimu, karierku tidak ada artinya, kan? Saya menatap lurus ke matanya, suara saya menjadi sedingin es. Bagimu, mimpiku, usahaku, hanyalah omong kosong. Hanya dengan duduk di rumah, berputar di dapur, dan melayani ibumu itulah yang mulia. Itulah kewajiban. Kami berdiri di sana, di koridor rumah sakit yang ramai, saling menatap seperti dua musuh. Cinta. Rasa hormat semuanya telah lenyap, yang tersisa hanyalah kekecewaan dan kepahitan. Saya tidak berkata apa-apa lagi, berbalik, dan pergi, meninggalkan tatapan penuh kebencian dan teriakan marah Dimas di belakang. Saya tahu, jembatan antara saya dan mereka telah runtuh selamanya. Beberapa hari berikutnya, saya rutin datang ke rumah sakit setelah bekerja, membawa sup kaldu dan buah-buahan. Saya menjalankan peran sebagai menantu, tetapi menantu yang menjaga jarak. Saya tidak berdebat, tidak bertengkar, hanya diam-diam melakukan apa yang perlu dan pergi.
Sikap diam saya tampaknya lebih mengganggu mereka daripada perlawanan saya. Keesokan harinya, saat istirahat makan siang, saya mampir untuk menjenguk ibu mertua. Dia masih sama, bahkan tidak melirik saya. Saat saya hendak pergi, saya berpapasan dengan seorang wanita di pintu. Dia tampak anggun, dengan wajah ramah dan mata yang jernih. Dia menatap saya dan tersenyum lembut. "Oh, Anda pasti Anissa, ya? Bekerja di departemen pemasaran bersama putra saya, Bima." Saya terdiam. "Ibu Pak Bima. Saya pernah melihat fotonya di salah satu acara perusahaan." Saya buru-buru menunduk. "Selamat siang, Bu. Ibu datang menjenguk seseorang?" "Saya datang menjenguk teman lama," jawabnya, lalu melirik ke arah kamar perawatan. "Kerabat Anda dirawat di sini?" Saya hanya mengangguk, tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Mungkin melihat kegugupan dan kesedihan di mata saya, dia dengan lembut menarik saya ke bangku di taman rumah sakit. "Anda terlihat lelah. Pekerjaan sedang banyak, ya?" Perhatiannya yang tulus meruntuhkan dinding yang saya bangun di sekitar diri saya. Saya tidak menceritakan detailnya, hanya bercerita secara umum tentang tekanan, tentang betapa sulitnya menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, tentang ekspektasi orang tua. Saya tidak menangis, tetapi suara saya tercekat. Ibu Pak Bima mendengarkan dalam diam, lalu menggenggam tangan saya. Tangannya hangat dan kuat. "Saya mengerti," katanya dengan simpati yang mendalam. "Di zaman saya, kami para perempuan tidak punya banyak pilihan. Menikah, ya sudah. Hanya suami, anak, dapur. Tapi zaman kalian berbeda. Jangan pernah, demi siapapun, tinggalkan kariermu, nak." Dia menatap saya dengan tatapan menyemangati. "Pencapaian di pekerjaan akan memberimu kepercayaan diri dan martabat yang terkadang bahkan keluarga tidak bisa berikan. Ketika kamu punya nilaimu sendiri, suaramu akan didengar. Jadilah kuat, lakukan apa yang menurutmu benar." Kata-katanya seperti balsam hangat bagi jiwa saya yang terluka. Nilai diri saya itu diucapkan oleh seorang wanita dari generasi ibu mertua saya, tetapi dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Dia mengerti, menghormati, dan mendukung. Dia adalah semua yang bukan ibu mertua saya. "Terima kasih banyak, Bu," kata saya dengan suara tertahan. Untuk pertama kalinya saya merasa ada seseorang yang benar-benar memihak saya, benar-benar mengerti apa yang saya lalui. Pertemuan tak sengaja ini seperti keajaiban. Ini memberi saya kekuatan, memperkuat keyakinan bahwa jalan yang saya pilih adalah benar. Saya tidak sendiri. Ada orang-orang yang, meski bukan saudara-saudara, bisa memberikan lebih banyak kehangatan dan dukungan spiritual daripada orang terdekat sekalipun. Saya meninggalkan rumah sakit dengan hati yang ringan dan tekad yang semakin kokoh. Seminggu setelah ibu mertua keluar dari rumah sakit, ujian baru yang lebih besar menanti saya. Pak Bima mengumumkan bahwa tim inti proyek harus melakukan perjalanan dinas ke Surabaya selama seminggu untuk bertemu dengan mitra dan melakukan riset pasar. Ini adalah langkah penting pertama yang akan menentukan keberhasilan seluruh proyek. Jantung saya berdebar karena gembira, sekaligus menciut karena takut. Saya tahu badai apa yang menanti saya di rumah. Seperti yang saya duga, malam itu, begitu saya menyinggung soal perjalanan dinas, Dimas melompat seolah tersiram air panas. "Ke Surabaya? Seminggu, kamu sudah gila?" Dia menatap saya, seolah saya mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. "Ini tuntutan pekerjaan. Sangat penting," saya mencoba menjelaskan. "Penting?" Dia tertawa getir. "Ibu baru keluar dari rumah sakit, rumah berantakan. Dan kamu mau pergi bersenang-senang, biar aku beritahu. Kamu tidak akan pergi kemana-mana." Dia sengaja menyebut perjalanan dinas sebagai bersenang-senang. Itu adalah penghinaan yang terang-terangan. Ibu mertua saya, yang duduk di sofa, ikut menimpali dengan sarkasme. Nah, lihat. Burung pipit sudah punya sayap. Rumah ini sekarang hanya seperti hotel baginya. Mertua sakit, dia malah mau jalan-jalan keluar kota. Tidak punya hati." Tekanan dari dua sisi menghantam saya. Mereka menggambarkan saya sebagai egois, menantu tidak tahu berterima kasih, istri yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kali ini saya tidak mundur. Kata-kata ibu Pak Bima masih terngiang di telinga. "Ini karierku, martabatku." Saya menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke mata Dimas, dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Aku harus pergi. Ini pekerjaanku dan masa depanku." Tekad saya mengejutkan Dimas dan ibu mertua. Mungkin mereka tidak pernah berpikir saya akan berani melakukan konfrontasi langsung seperti ini. Wajah Dimas yang tadinya merah padam berubah pucat pasi karena amarah. Dia melompat, menunjuk ke pintu, dan mengeluarkan ultimatum paling kejam. "Baik. Kalau kamu nekat pergi, pergilah. Tapi jangan pernah kembali lagi ke rumah ini."
Kata-katanya seperti pisau tajam yang memutus benang terakhir yang mengikat kami. Hati saya nyeri, bukan karena ancaman, tetapi karena kesadaran bahwa pernikahan ini telah membusuk sampai ke akarnya. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa hormat, yang ada hanya kontrol dan egoisme. Saya tidak menjawab. Dalam diam, saya berbalik, masuk ke kamar tidur, dan menarik koper dari bawah tempat tidur. Suara roda koper yang berderit di lantai dalam keheningan malam terdengar begitu memilukan. Saya mulai memasukkan pakaian, satu persatu. Setiap helai pakaian yang saya masukkan ke dalam koper bukan hanya barang bawaan untuk perjalanan, melainkan langkah tegas menjauh dari masa lalu 5 tahun yang menyesakkan. Sebuah langkah menuju masa depan yang tidak pasti, tetapi penuh harapan akan kebebasan. Kata-kata Dimas, "Jangan pernah kembali lagi," kini terdengar bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai janji. Saat pesawat lepas landas dari landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, saya merasa beban tak kasat mata terangkat dari pundak saya. Memandang Jakarta yang semakin menjauh di bawah, rasanya sesak dan duka selama 5 tahun terakhir ikut larut di udara. Surabaya menyambut saya dengan matahari, angin, dan energi kota metropolitan yang dinamis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya menghirup udara kebebasan sepenuhnya. Seminggu di Surabaya adalah minggu kerja yang gila, tetapi ini adalah kelelahan yang manis, yang siap saya terima. Bekerja bahu-membahu dengan Pak Bima dan rekan-rekan, saya merasa hidup dalam kehidupan yang sesungguhnya. Saya dihormati, didengarkan, ide-ide saya dihargai, analisis saya mendapat pujian. Pak Bima adalah pemimpin yang luar biasa. Dia selalu mendukung, menginspirasi, dan menciptakan kondisi terbaik bagi saya untuk menunjukkan kemampuan. Di sini, tidak ada yang memanggil saya istrinya Dimas, atau menantunya Bu Ratna. Saya adalah Anissa, seorang profesional pemasaran yang bersemangat. Setelah jam kerja yang padat, saya membiarkan diri saya berjalan-jalan di jalanan yang asing. Saya duduk sendirian di kafe-kafe, mengamati keramaian. Saya membeli gaun baru bukan saat diskon, tetapi di butik yang elegan. Saya masuk ke salon dan mengubah gaya rambut yang telah saya pertahankan selama bertahun-tahun. Perlahan, saya menemukan kembali diri saya, gadis muda yang percaya diri yang telah hilang entah kemana dalam pernikahan saya. Saya mencicipi rasa kebebasan, dan rasanya manis memabukkan. Di hari terakhir perjalanan dinas, setelah rapat akhir yang sukses dengan para mitra, Pak Bima berbicara empat mata dengan saya. Dia mengatakan bahwa mitra asing sangat terkesan dengan presentasi dan ide-ide saya. Lalu, dia tiba-tiba memberikan sebuah tawaran. "Anissa, manajemen telah mengadakan rapat dan mengambil keputusan. Perusahaan ingin mengembangkan pasar di wilayah timur secara agresif, dan kami membutuhkan orang yang kompeten dan memahami produk dengan baik untuk memimpinnya. Kami ingin menawarkan Anda posisi sebagai wakil kepala pemasaran di kantor cabang kami di Bali. Anda akan memiliki kesempatan untuk membangun tim Anda sendiri. Anda akan mendapatkan kebebasan penuh untuk menerapkan strategi yang Anda yakini." Saya terdiam. Posisi baru, kehidupan baru. Sebuah jalan keluar yang sangat konkret terbentang di hadapan saya. Ini bukan lagi mimpi yang jauh, tetapi tawaran nyata, jalan yang jelas. Ultimatum Dimas, jangan pernah kembali lagi, tiba-tiba tidak lagi menakutkan. Itu menjadi seperti pembebasan, janji akan awal yang baru. Saya butuh waktu untuk berpikir, gagap saya, jantung saya berdebar kencang. Tentu saja, Pak Bima tersenyum penuh pengertian. Tapi pikirkanlah masa depan Anda, Anissa. Jangan biarkan apapun menghalangi jalan Anda. Dalam penerbangan kembali ke Jakarta, saya tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, saya merasa luar biasa tenang. Saya tahu apa yang menanti saya sekembalinya, tetapi saya juga tahu bahwa saya bukan lagi orang yang sama. Perjalanan ini telah mengubah saya selamanya. Saya menyeret koper melewati pintu besi yang sudah dikenal. Bau apek, bau sisa makanan dan sampah yang tidak dibuang, menyergap hidung saya. Sebuah sambutan yang kacau, apartemen yang saya tinggalkan seminggu lalu, meski tegang, setidaknya bersih berkat usaha saya. Sekarang, tempat itu tampak seperti medan perang. Bungkus keripik, kotak-kotak bekas minuman, berserakan di lantai. Tumpukan piring kotor di wastafel mengeluarkan bau asam. Pakaian kotor menumpuk di sofa. Dimas dan ibu mertua duduk menonton televisi di tengah kekacauan itu. Sepertinya mereka sama sekali tidak peduli. Melihat saya, mereka hanya melirik sekilas. Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan. Tatapan mereka penuh permusuhan, seolah mereka menunggu saya menyerah, meminta maaf, memohon untuk diizinkan kembali ke peran sebagai pelayan. Tetapi saya hari ini berbeda. Saya tidak lagi merasakan sakit atau marah melihat kekacauan ini.
Sebaliknya, saya melihatnya sebagai konfirmasi. Mereka tidak bisa hidup tanpa saya bukan karena cinta, tetapi karena ketergantungan. Kekacauan ini adalah bukti paling nyata dari ketidakberdayaan mereka. Saya menyeret koper langsung ke kamar tidur, menutup pintu, mengisolasi diri dari dunia luar. Saya tidak membersihkan, tidak memasak. Saya menelepon Rina dan memintanya membantu mencarikan apartemen studio kecil dengan perabotan lengkap yang bisa langsung ditempati. Rina, seperti biasa, bertindak cepat dan efisien. Beberapa jam kemudian, dia mengirimkan foto dan alamat studio yang bagus di sebuah kompleks apartemen baru dengan keamanan yang baik. Saya segera mentransfer uang muka. Malam itu, saya keluar ke ruang tengah, tempat Dimas dan ibu mertua masih duduk. Saya meletakkan secarik kertas berisi alamat baru dan nomor telepon saya di atas meja. Aku sudah sewa apartemen. Besok aku pindah, kata saya. Suara saya tenang, tanpa keraguan sedikit pun. Hening. Dimas yang pertama bereaksi. Dia melompat, menatap saya tajam. Apa katamu? Berani-beraninya kamu? Ibu mertua juga terkejut. Kamu benar-benar pergi? Kamu meninggalkan suami, rumah ini, untuk pergi entah kemana? Saya tidak meninggalkan siapa-siapa, jawab saya. Saya hanya pindah untuk menjalani hidup saya sendiri. Mas Dimas bilang, kalau aku pergi, jangan kembali. Aku hanya melakukan persis seperti yang dia katakan. Dimas kehilangan kata-kata. Mungkin dia hanya ingin menakut-nakuti saya, tidak menyangka saya akan mengubah ancamannya menjadi tindakan. Kalau kamu pergi, siapa yang akan memasak, membersihkan rumah? Sembur ibu mertua. Pertanyaan yang dengan jelas menunjukkan inti masalahnya. Dia tidak peduli dengan kebahagiaan putranya. Dia hanya peduli kehilangan pelayan gratis. Itu sudah menjadi masalah ibu dan Dimas. Saya sudah melayani rumah ini selama 5 tahun. Itu lebih dari cukup. Saya menatap lurus ke matanya, untuk pertama kalinya tanpa gentar. Saya juga bekerja, juga lelah. Saya ingin beristirahat di rumah saya sendiri, bukan pulang untuk memulai shift kedua. Dasar kamu, perempuan tidak tahu diuntung. Teriaknya. Akan aku ceritakan ke semua kerabat, siapa kamu sebenarnya. Silakan. Saya mengangkat bahu. Saya juga sudah lelah menjaga citra baik untuk keluarga ini. Setelah berkata begitu, saya berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkan teriakan ibu mertua dan ketidakberdayaan Dimas yang terpana di belakang saya. Malam itu, saya tidur nyenyak di tempat tidur yang akrab, yang sebentar lagi akan menjadi asing. Saya tidak lagi takut, keputusan telah dibuat, babak baru dalam hidup saya akan segera dimulai. Beberapa hari berikutnya, saya menghabiskan seluruh waktu luang saya untuk mengemas barang-barang pribadi. Saya hanya membawa apa yang benar-benar milik saya, pakaian, buku, beberapa souvenir kecil dari masa gadis. Saya meninggalkan semua yang terkait dengan pernikahan ini, peralatan rumah tangga yang saya beli, barang-barang dekorasi yang saya pilih dengan susah payah. Saya ingin perpisahan total. Dalam proses berkemas, saya mulai merasakan perubahan aneh pada tubuh saya. Kelelahan terus-menerus menghantui, tidak seperti lelah karena bekerja. Di pagi hari, saya sering merasa mual. Aroma makanan, bahkan yang dulu sangat saya sukai, membuat saya jijik. Awalnya saya pikir ini karena stres berkepanjangan, karena perubahan hidup. Tetapi suatu siang, saat makan sate ayam, saya tiba-tiba merasa sangat mual dan berlari ke toilet. Ketika saya kembali dengan wajah pucat, Rina menatap saya dengan curiga. Anissa, dengar, kamu sadar nggak ada yang aneh denganmu akhir-akhir ini? Mungkin stres. Kilah saya. Rina menyipitkan matanya. Head, kamu telat berapa lama? Pertanyaan Rina membuat saya terkejut. Saya buru-buru membuka aplikasi kalender menstruasi di ponsel. Jantung saya berdebar kencang. Lebih dari 10 hari. Selama ini, siklus saya selalu tepat waktu. Karena kekacauan hidup, saya benar-benar lupa tentang ini. Tidak mungkin. Gumam saya, dan hawa dingin menjalari punggung saya. Hari itu saya tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Ribuan pertanyaan, ribuan ketakutan, berputar di kepala. Setelah bekerja, saya tidak pulang, melainkan mampir ke apotek besar dan membeli alat tes kehamilan. Saya menyembunyikannya di dasar tas, seperti sesuatu yang terlarang. Jantung saya berdebar liar. Sesampainya di rumah, saya menunggu sampai Dimas dan ibu mertua masuk ke kamar mereka untuk menonton televisi, lalu menyelinap ke kamar mandi dan mengunci pintu. Tangan saya gemetar saat mengikuti instruksi. Waktu menunggu hasil terasa seperti selamanya. Saya memejamkan mata erat-erat, berdoa agar apa yang paling saya takuti tidak terjadi. Tetapi ketika saya membuka mata, 2 garis merah muda yang terang terlihat jelas di alat tes. Dunia seakan runtuh.
Saya jatuh terduduk di lantai kamar mandi yang dingin, membekap mulut dengan tangan agar tidak menangis. Hamil. Saya mengandung anak Dimas, anak dari keluarga yang saya coba lepaskan dengan sekuat tenaga. Ini bukan kegembiraan, bukan kebahagiaan yang pernah saya impikan. Ini adalah variabel yang kejam, rantai tak kasat mata yang baru saja melingkari leher saya, mengancam akan menyeret saya kembali ke neraka yang jalan keluarnya baru saja saya temukan. Keputusan untuk bercerai, rencana memulai hidup baru di Bali semuanya tiba-tiba menjadi rumit dan jauh. Anak ini akan mengikat saya selamanya dengan Dimas, dengan ibunya yang sinis. Rasa takut dan putus asa menyergap saya lebih kuat dari perasaan apapun yang pernah saya alami. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya menyembunyikan kehamilan saya. Alat tes kehamilan dengan 2 garis itu saya bungkus dengan beberapa lapis tisu dan saya masukkan ke dasar tempat sampah. Saya berharap itu akan hilang bersama rahasia mengerikan saya, tetapi saya tahu melarikan diri bukanlah solusi. Saya butuh rencana, jalan keluar yang nyata. Hal pertama yang saya lakukan, secara diam-diam, adalah pergi ke klinik kandungan swasta, tempat terpercaya yang direkomendasikan Rina. Saya pergi sendirian, mengatakan pada Dimas bahwa saya ada pertemuan dengan klien. Duduk di ruang tunggu, melihat wanita-wanita lain dengan perut buncit dan wajah berseri-seri, saya merasakan kepahitan yang mendalam. Seharusnya saya juga merasakan kegembiraan itu. Dokternya adalah seorang wanita parubaya yang ramah dan bijaksana. Setelah USG, dia mengonfirmasi bahwa usia kehamilan hampir 6 minggu, dan sudah ada detak jantung. Mendengar detak jantung mungil itu melalui alat USG, perasaan saya campur aduk. Itu adalah kehidupan kecil, anak saya. Tetapi kehidupan ini muncul di waktu yang salah, dalam keadaan yang terlalu kejam. Air mata mengalir dengan sendirinya. Apakah ada masalah? Tanya dokter dengan lembut. Saya menceritakan kisah saya, tanpa menyembunyikan apapun tentang pernikahan yang seperti neraka, tentang tekad untuk bercerai dan memulai hidup baru, tentang kemunculan tak terduga anak ini yang menempatkan saya di posisi tanpa harapan. Dokter mendengarkan dalam diam, lalu memberikan nasihat yang tulus. Keputusan akhir ada di tangan Anda. Tapi ingat, seorang anak harus lahir dan tumbuh di lingkungan yang bahagia, dalam cinta. Jangan paksa diri Anda untuk hidup dalam ketidakbahagiaan demi seorang anak, itu tidak adil baginya juga. Nasihat dokter itu seperti secercah cahaya. Saya sadar, mempertahankan pernikahan yang sudah mati demi seorang anak bukanlah pengorbanan yang mulia, melainkan keegoisan. Saya hanya akan menciptakan keluarga yang tidak bahagia, dan anak itu akan menjadi korban utamanya. Keluar dari klinik, saya tidak langsung pulang. Saya menuju ke sebuah kantor hukum kecil di gang yang sepi. Saya perlu tahu apa saja hak-hak saya. Apa yang akan saya hadapi jika saya memutuskan untuk bercerai. Pengacara, seorang pria parubaya, menganalisis semua aspek hukum untuk saya, harta gono gini, hak asuh anak. Dia mengatakan bahwa dengan situasi pernikahan saya, perceraian sangat beralasan, tetapi perebutan hak asuh akan sulit, terutama jika saya ingin pindah ke Bali. Keluarga Dimas pasti akan menggunakan itu untuk menyulitkan saya. Anda harus mengumpulkan bukti, tegas pengacara itu. Bukti ketidakbertanggungjawaban suami Anda, bahwa keluarganya mengontrol keuangan, melakukan tekanan psikis pada Anda. Pesan teks apapun, rekaman suara, bukti transfer bank, semuanya memiliki kekuatan di pengadilan. Saya keluar dari kantor pengacara dengan kepala berat, tetapi jalan ke depan menjadi lebih jelas. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Pertarungan ini tidak akan mudah. Ini bukan hanya pertarungan untuk kebebasan saya sendiri, tetapi juga untuk masa depan anak saya. Masa depan tanpa bayang-bayang kebencian dan penindasan. Saya mulai diam-diam menyimpan semua pesan di mana Dimas menghina dan menyalahkan saya. Saya menemukan kwitansi-kwitansi, dokumen yang membuktikan bahwa sayalah yang membayar semuanya di rumah. Saya diam-diam menyiapkan senjata untuk pertempuran terakhir. Hari pindahan akhirnya tiba. Saya telah memindahkan hampir semua barang ke apartemen baru dengan bantuan Rina. Hari itu, saya kembali ke rumah lama untuk mengambil beberapa dokumen penting dan souvenir terakhir yang saya simpan di lemari. Saya sengaja memilih waktu makan siang, berpikir Dimas sedang bekerja dan ibu mertua sedang beristirahat, jadi tidak akan ada siapa-siapa di rumah. Tapi saya salah. Membuka pintu kamar tidur, saya terdiam. Kamar itu tampak seperti baru saja diterjang badai. Pakaian dari lemari ditarik keluar dan berserakan, laci-laci terbuka, isinya tumpah ke lantai. Jantung saya berdebar kencang, firasat buruk menyergap. Lalu saya melihatnya. Ibu mertua saya duduk di tempat tidur, memegang sesuatu di tangannya. Ketika saya melihat lebih dekat, darah saya seakan berhenti mengalir. Di tangannya ada alat tes kehamilan yang telah saya buang, dan kartu ATM rahasia saya. Dia telah mengaduk-aduk sampah.
dia telah membongkar semua barang-barang saya. Sudah kembali, rupanya, dia menatap saya. Matanya menyala-nyala karena amarah, suaranya mendesis. Hebat. Diam-diam hamil, dan menimbun uang untuk kabur. Apa maksud ibu? Ini anak Dimas, jawab saya gemetar, mencoba tetap tenang. Anak Dimas. Dia tertawa liar. Siapa yang tahu anak siapa? Kamu seminggu penuh di Surabaya dengan atasanmu itu. Siapa tahu apa yang kalian lakukan di sana, dan sekarang hamil mau menimpahkannya pada anakku. Tuduhan beracun itu seperti tusukan pisau. Saya tidak percaya seorang nenek bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu tentang cucunya yang belum lahir. Dan kartu ini, dia mengangkat kartu ATM. Lebih dari 100 juta. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ini uang keluarga ini, uang anakku. Kamu mau mengambil semuanya untuk hidup enak, untuk membiayai anak harammu itu? Kemarikan. Dia menerjang ke arah saya, mencoba merebut tas yang saya pegang. Saya mundur, memeluknya erat. Tidak. Ini uang hasil jerih payahku. Ibu tidak punya hak. Pada saat itu, pintu terbuka. Dimas masuk. Dia pulang kerja lebih awal. Melihat kekacauan, melihat saya dan ibunya berebut, dia, tanpa bertanya apapun, langsung memihak ibunya. Bu, ada apa? Lalu dia berbalik ke arah saya dan menggeram, apa yang kamu lakukan? Mengganggu ibu lagi? Nak, lihat dia. Teriak ibu mertua, mengacungkan alat tes dan kartu ATM seperti bukti kejahatan. Dia hamil dan menyembunyikannya. Dan dia punya rekening rahasia dengan uang lebih dari 100 juta, dia mau kabur. Coba lihat, jangan-jangan dia selingkuh. Dimas menatap benda-benda di tangan ibunya, lalu ke arah saya. Tatapannya berubah dari kaget, menjadi curiga, lalu menjadi amarah yang meluap-luap. Kamu hamil, kenapa tidak bilang? Dan uang apa ini? Aku mau bilang, tapi tidak ada kesempatan. Dan uang ini gajiku yang aku tabung, saya mencoba menjelaskan di tengah isak tangis. Menabung? Atau diberi laki-laki lain? Dia mengulangi fitnah ibunya dengan nada menghina. Kamu pulang dari Surabaya jadi sangat berbeda, dandan, sombong. Jangan-jangan kamu sudah selingkuh di belakangku. Dimas. Saya tak mampu berkata-kata. Kekecewaan, rasa sakit, dan kepedihan menyumbat tenggorokan. Suami yang pernah saya cintai, ayah dari anak saya, bisa mencurigai dan menghina saya sekejam ini. Dalam luapan amarah, saya berteriak, diam. Kamu tidak punya hak bicara seperti itu. Lihat dirimu sendiri. Pernahkah kamu membelaku sekali saja? Pernahkah kamu menganggapku sebagai istrimu? Kamu masih berani melawan? Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi saya. Seluruh dunia berguncang. Pipi saya terasa panas, telinga berdengung. Dimas memukul saya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami. Tamparan itu tidak hanya menyebabkan sakit fisik. Itu membunuh semua yang tersisa dari cinta, harapan, dan upaya terakhir untuk mempertahankan sesuatu. Batas kesabaran saya telah terlampaui. Saya jatuh ke lantai, tanpa sadar memeluk perut saya. Pada saat itu, Sinta, adik ipar saya, berlari masuk. Mungkin dia mendengar teriakan. Melihat saya di lantai. Melihat wajah marah kakaknya, dan ibunya, dia ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Dalam sepersekian detik yang mungkin tidak dia sadari sendiri, Sinta mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Halo polisi, di sini ada KDRT. Kehadiran 2 petugas polisi membekukan suasana panas di dalam ruangan. Ibu mertua dan Dimas, yang tadinya seperti predator yang mengaum, tiba-tiba menjadi bingung dan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Sinta, putri dan adik yang selama ini diam-diam menikmati keuntungan, akan melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Tapi saya sudah tidak peduli pada mereka. Rasa panas di pipi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit menusuk yang muncul dari bagian bawah perut saya. Rasa sakit itu semakin kuat, seolah ada pisau yang mengiris dari dalam. Tiba-tiba, aliran hangat terasa mengalir di antara kedua kaki saya. Saya menunduk dan dengan ngeri melihat noda merah gelap melebar di celana panjang saya yang berwarna terang. Darah, darah. Gumam saya dengan suara pecah. Segalanya mulai kabur. Pertanyaan polisi, gagap Dimas, gumaman ibu mertua semuanya bercampur menjadi satu suara kacau yang menjauh. Saya hanya merasakan sakit dan ketakutan yang luar biasa. Anakku. Anakku dalam bahaya. Tolong. Tolong anak saya. Bisik saya. Mencengkeram perut dengan erat, lalu kehilangan kesadaran. Saya terbangun di ranjang rumah sakit yang serba putih. Bau antiseptik menyengat hidung. Cahaya lampu neon di langit-langit menyilaukan mata. Orang pertama yang saya lihat adalah Rina. Sahabat terbaik saya duduk di samping, matanya merah,
tangannya menggenggam erat tangan saya. "Rina, anakku." Itulah kata pertama yang bisa saya ucapkan. Rina tidak menjawab, hanya menggenggam tangan saya lebih erat, dan air mata mengalir di pipinya. Keheningannya lebih menakutkan dari kata-kata apapun. Saya mengerti segalanya. Saya telah kehilangan anak saya. Rasa sakit yang tak terbatas, bahkan melebihi kematian, menyelimuti saya. Ini bukan hanya sakit karena kehilangan nyawa, tetapi juga sakit karena ilusi yang hancur. Meskipun anak itu datang di waktu yang salah, meskipun kehadirannya membuat saya bingung, di lubuk hati, dia telah menjadi alasan bagi saya untuk berjuang, secercah harapan samar akan masa depan di mana hanya ada kami berdua. Saya sudah membayangkan bagaimana saya akan membesarkannya sendirian, memberinya kehidupan terbaik, jauh dari keluarga beracun ini. Tapi sekarang, semuanya hancur. Pintu kamar terbuka. Dimas dan ibunya masuk. Saya memalingkan wajah, tidak ingin melihat mereka. "Apa kata dokter?" tanya Dimas pada Rina. Ada nada canggung dalam suaranya, semacam kekhawatiran palsu. Rina melompat, menghalangi mereka. Suaranya bergetar karena benci. "Masih punya muka kalian datang ke sini? Kalian telah membunuh anaknya, kalian sadar itu?" Saya berbaring dan mendengar setiap kata, tetapi tidak merasakan apa-apa lagi. Hati saya telah mati. Anak di dalam kandungan saya telah tiada, dan dia membawa serta semua ilusi terakhir saya tentang apa yang disebut keluarga. Saya pikir, mungkin demi anak, saya akan bersabar sedikit lagi, tetapi sekarang tidak ada lagi yang menahan saya. Kehilangan anak ini, betapapun menyakitkannya, menjadi pembebasan terakhir dan final bagi saya. Itu memutus benang pengikat terakhir dengan menyakitkan, tetapi tegas. Ilusi telah runtuh, dan realitas kejam terbentang di hadapan saya, dingin dan jernih, lebih dari sebelumnya. Saya pikir setelah semua yang terjadi, Dimas setidaknya akan sedikit menyesal, merasakan sakit atas kehilangan ini. Bagaimanapun, itu juga anaknya. Tapi saya salah. Saya terlalu tinggi menilai suami saya. Setelah Rina keluar untuk meninggalkan kami sendirian, ibu mertua yang pertama berbicara. Dia tidak menatap saya, melainkan ke jendela. Suaranya sedingin es, tanpa emosi sedikit pun. "Ya sudah, syukurlah jadinya begini. Sudah gugur, jadi tidak perlu membesarkan anak yang tidak jelas bapaknya siapa." Tuhan itu tidak tidur. Setiap katanya seperti jarum beracun yang menusuk jantung saya yang berdarah. Saya berbalik tajam dan menatap wanita yang selama 5 tahun saya panggil ibu. Di matanya tidak ada setetes pun simpati, hanya kepuasan dan kekejaman. Baginya, kehilangan saya, rasa sakit putranya, tidak ada artinya. Itu hanyalah cara untuk menyingkirkan beban, duri dalam daging. Saya menoleh ke Dimas, berharap menemukan sedikit kemanusiaan dalam dirinya, tetapi tidak ada. Dia menghindari tatapan saya, menggaruk tengkuknya dengan canggung, lalu mengucapkan kalimat yang benar-benar membunuh saya. "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Hilang ya hilang, berarti bukan rezeki, nanti bisa punya lagi. Kalau kamu bikin ribut sekarang, nanti tetangga tahu, terus polisi ikut campur. Cuma bikin malu keluarga saja." Malu. Hanya itu yang dia khawatirkan. Bukan rasa sakit saya, bukan anaknya sendiri yang baru saja hilang, melainkan reputasinya, reputasi keluarganya. Anak baginya seperti barang. Hilang satu, bisa punya yang lain. Ketidakpedulian, egoisme, dan kepengecutannya terlihat jelas. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu?" bisik saya. Saya tidak punya tenaga untuk berteriak. "Itu anak kita. Kamu baru saja memukulku, secara tidak langsung membunuh anakmu sendiri, dan yang kamu khawatirkan hanya rasa malu? Aku tidak memukulmu." Dimas buru-buru menyangkal, melirik ke pintu seolah takut ada yang mendengar. "Aku cuma tidak sengaja menyentuh. Lagi pula kenapa kamu cari gara-gara? Kenapa kamu melawan? Ini juga ada salahmu." "Salahku?" Saya tertawa. Tawa gila yang tidak pantas di kamar rumah sakit. Air mata kembali membanjir. Tapi kali ini air mata penghinaan. "Benar. Semuanya salahku. Salah karena bodohnya menikah dengan orang sepertimu. Salah karena buta percaya pada keluarga seperti keluargamu." Saya menatap mereka. 2 orang yang berdiri di hadapan saya, ibu dan anak. Mereka bukan manusia, mereka iblis, penghisap darah berwujud manusia. Mereka telah menghisap tenaga, uang, dan masa muda saya. Dan sekarang, mereka dengan dingin telah membunuh anak saya yang belum sempat terbentuk. "Pergi," kata saya. Suara saya bergetar karena benci. "Pergi kalian berdua dari hadapanku, dan jangan pernah lagi aku melihat wajah kalian." Dimas dan ibu mertua tampak terkejut dengan kebencian saya. Mereka saling pandang dan diam-diam keluar dari kamar. Pintu tertutup, mengembalikan keheningan,
tetapi meninggalkan kebenaran yang telanjang dan menyakitkan. Wajah asli mereka telah terungkap. Dan di atas puing-puing cinta dan harapan, terbentuklah satu-satunya tekad yang kokoh, sekeras baja, saya harus bercerai, apapun risikonya. Hari-hari di rumah sakit adalah hari-hari tergelap dalam hidup saya. Sakit fisik dan batin menyiksa saya hingga batasnya. Saya tidak makan, tidak tidur, hanya berbaring menatap langit-langit putih. Jika bukan karena Rina, mungkin saya tidak akan sanggup. Sahabat terbaik saya mengambil cuti dan berjaga di samping tempat tidur saya siang dan malam. Dia menyuapi saya, menyeka air mata saya, dan hanya duduk diam di samping ketika saya tidak ingin bicara. Pada hari ketiga, ketika saya terlelap dalam tidur yang berat, Pak Bima datang. Dia tidak sendiri, melainkan bersama ibunya, wanita ramah yang saya temui di koridor rumah sakit. Dia membawa sekeranjang besar buah-buahan dan termos berisi kaldu ayam panas. Kehadiran mereka seperti angin sepoi-sepoi yang hangat, menerobos masuk ke dalam kamar saya yang dingin dan suram. Saya dengar kabarnya dan datang menjengukmu. Ibu Pak Bima menggenggam tangan saya. Suaranya penuh simpati. Betapa beratnya menjadi perempuan terkadang, nak, bertahanlah, semua akan berlalu. Perhatiannya yang tulus membuat saya menangis. Pak Bima berdiri diam di sudut. Dia menatap saya dengan cemas dan prihatin. Dia tidak banyak bicara, hanya dengan sopan menanyakan keadaan saya dan berkata pada Rina untuk meneleponnya jika butuh apa-apa. Sikapnya yang bijaksana membuat saya merasa dihormati. Dia tidak memperlakukan saya sebagai bawahan yang tertimpa musibah, melainkan sebagai seorang teman. Setelah ibunya pergi, Pak Bima tetap tinggal. Dia duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan Rina, menatap saya, dan berkata dengan serius, Anissa, saya tahu ini bukan waktu yang tepat, tetapi beberapa hal tidak bisa ditunda. Kamu tidak bisa kembali ke rumah itu. Kamu harus melindungi dirimu. Kemudian dia menceritakan bahwa dia tahu situasi saya dari Rina. Dia sendiri mencari tahu dan mengerti apa yang telah saya lalui. Dia tidak menasihati saya harus berbuat apa, tetapi hanya menyodorkan sebuah kartu nama. Ini pengacara terbaik untuk urusan keluarga yang saya kenal. Dia teman dekat saya, orang yang sangat bisa diandalkan. Kalau kamu sudah siap, telepon dia. Jangan khawatir soal biayanya. Saya menatap kartu nama di tangan saya, lalu menatapnya. Hati saya campur aduk. Kenapa? Kenapa Bapak begitu baik pada saya? Pak Bima terdiam lama. Tatapannya tertuju pada mata saya, tatapan yang mengandung banyak hal yang belum pernah saya sadari sebelumnya. Karena saya tidak bisa diam saja melihat seorang wanita yang saya kagumi diperlakukan dengan tidak adil, katanya dengan suara rendah dan hangat. Anissa, sejak hari pertama kamu bergabung, saya tahu kamu istimewa, cerdas, berbakat, pekerja keras, tetapi selalu ada kesedihan yang mendalam di matamu. Saya selalu ingin melakukan sesuatu untuk membantumu tersenyum lagi, mengembalikan kepercayaan diri yang seharusnya kamu miliki. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Maaf jika kata-kata ini membuatmu tidak nyaman, tapi saya harus jujur. Saya menyukaimu, Anissa. Dan ini bukan perasaan atasan pada bawahan, tapi perasaan seorang pria pada seorang wanita. Saya tidak menuntut apa-apa. Saya hanya ingin kamu tahu, mulai sekarang, kamu tidak sendirian lagi. Kapanpun kamu butuh bantuan, saya akan selalu ada. Pengakuan tak terduga Pak Bima di saat saya berada di titik terendah keputusasaan terasa bukan sebagai romansa, melainkan sebagai penyelamatan. Seolah seseorang melemparkan pelampung di tengah lautan badai. Untuk pertama kalinya, saya merasa ada seorang pria yang benar-benar melihat nilai saya, menghormati, dan ingin melindungi saya. Meskipun saya belum siap untuk hubungan apapun, ketulusannya memberi saya pijakan, dukungan spiritual yang kuat untuk memberanikan diri menghadapi pertempuran yang akan datang. Saya mengangguk, mengambil kartu nama itu, dan berterima kasih padanya dari lubuk hati. Seminggu setelah keluar dari rumah sakit, saya secara resmi mengajukan gugatan cerai. Dengan bantuan pengacara Victor, teman Pak Bima, saya menyiapkan berkas yang lengkap, laporan polisi tentang KDRT, surat keterangan medis yang mengonfirmasi bahwa penyebab keguguran adalah trauma psikologis dan benturan fisik yang kuat, bukti transfer bank yang membuktikan saya adalah pembayar utama semua pengeluaran selama 5 tahun, semua pesan teks yang menghina dan mengancam dari Dimas, dan rekaman audio percakapan di rumah sakit di mana Dimas dan ibunya menunjukkan kekejaman mereka secara gamblang. Menerima surat panggilan dari pengadilan, keluarga Dimas menjadi murka. Mereka tidak berbicara dengan saya, melainkan memulai kampanye fitnah yang kotor. Ibu mertua saya menyebarkan desas-desus di antara kerabat dan tetangga bahwa saya adalah menantu nakal yang selingkuh dengan atasan, hamil, lalu sengaja menggugurkan kandungan untuk menuduh keluarga suami dan merebut harta mereka. Dia menangis dan mengeluh, memainkan peran sebagai mertua malang yang dizalimi menantunya.
Dimas, di sisi lain, terus meneror saya dengan panggilan telepon dan pesan. Kadang mengancam, kadang memohon dengan rendah diri, mengatakan bahwa dia salah dan meminta kesempatan lagi. Dia bahkan datang ke kantor dan membuat keributan, yang membuat saya sangat malu. Untungnya, Pak Bima dengan tegas turun tangan. Dia memanggil petugas keamanan, meminta Dimas pergi, dan menyatakan bahwa jika dia datang lagi mengganggu karyawan, perusahaan akan memanggil polisi. Hari-hari itu saya hidup di bawah tekanan yang mengerikan. Saya mengurung diri di apartemen baru, tidak berani keluar, tidak menjawab panggilan dari nomor tak dikenal. Tapi saya tidak hancur. Kekejaman mereka hanya memperkuat tekad saya. Di samping saya ada Rina, yang memasakkan makanan lezat dan menyeret saya dari tempat tidur untuk berjalan-jalan. Ada Pak Bima, yang diam-diam mendukung saya. Dia tidak ikut campur langsung dalam urusan hukum, tetapi memastikan pekerjaan saya di perusahaan tidak terganggu, menciptakan lingkungan aman bagi saya untuk fokus pada pertempuran saya. Pengacara Victor adalah seorang profesional sejati. Dia menenangkan saya, mengatakan bahwa dengan bukti-bukti seperti itu, kemenangan hampir pasti di tangan kami. Dia mengajari saya cara menghadapi fitnah, cara menjaga keseimbangan mental di pengadilan. Pertarungan hukum ini bukan hanya tentang perceraian. Ini adalah pertarungan untuk kehormatan saya, untuk keadilan, untuk semua yang telah saya lalui. Ini adalah pernyataan tegas saya bahwa saya bukan lagi domba lemah yang bisa diperlakukan semena-mena. Saya siap menghadapi mereka di pengadilan, di mana kebenaran akan terungkap di bawah terang hukum. Di hari persidangan, saya mengenakan setelan celana biru tua yang elegan, rambut saya kumpulkan rapi. Saya ingin terlihat profesional, tenang, dan kuat. Di samping saya ada pengacara Victor, dan di barisan belakang duduk Rina dan Pak Bima, dukungan utama saya. Di seberang ruangan, Dimas dan ibunya tampak kuyu. Ibu mertua mengenakan pakaian lama, mencoba terlihat menyedihkan. Dimas memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, janggutnya tidak tercukur. Mereka menatap saya dengan kebencian. Sidang dimulai. Pengacara Dimas terus melontarkan tuduhan palsu, mengulangi lagu lama tentang saya yang selingkuh, menelantarkan keluarga, dan tidak sopan pada mertua. Ibu mertua saya menampilkan drama tangisan, menceritakan bagaimana dia membesarkan putranya, lalu direbut oleh menantu yang kemudian menindasnya. Tetapi pengacara saya dengan tenang mematahkan semua argumen mereka. Dia satu persatu menyajikan bukti yang tak terbantahkan. Pertama, laporan polisi, di mana tercatat jelas bahwa Dimas melakukan kekerasan dan saksinya adalah adiknya sendiri, Sinta. Kemudian, surat keterangan medis dari rumah sakit dengan kesimpulan dokter tentang penyebab keguguran saya. Mendengar itu, saya melihat bahu Dimas bergetar. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Lalu menyusul bukti transfer bank yang tak terhitung jumlahnya, kwitansi tagihan, bukti pembayaran les, yang membuktikan bahwa selama 5 tahun hampir seluruh pendapatan saya habis untuk menafkahi seluruh keluarga mereka, sementara gaji Dimas lenyap tanpa jejak. Dan pukulan telak. Pengacara Victor meminta izin hakim untuk memutar rekaman audio percakapan di rumah sakit. Syukurlah jadinya begini. Sudah gugur, jadi tidak perlu membesarkan anak yang tidak jelas bapaknya siapa. Tuhan itu tidak tidur. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Hilang ya hilang, berarti bukan rezeki. Nanti bisa punya lagi. Kalau kamu bikin ribut sekarang, cuma bikin malu keluarga saja. Ruang sidang menjadi hening senyap, suara dingin dan tanpa ampun dari ibu dan anak itu terdengar jelas dan gamblang. Hakim, seorang wanita paruh baya, menatap mereka dengan tatapan tajam. Ibu mertua saya pucat pasi dan menggumamkan sesuatu. Dimas benar-benar menelungkupkan wajahnya di meja. Hakim mengetuk palu. Putusan ada di pihak saya. Saya mendapatkan perceraian. Pengadilan mengakui bahwa apartemen itu dibeli sebagian besar dengan dana saya, sehingga tetap menjadi milik saya. Dimas hanya mendapatkan kompensasi uang tunai yang kecil. Selain itu, dia diwajibkan membayar saya ganti rugi atas kerugian moral dan fisik. Ketika hakim mengetuk palu untuk terakhir kalinya, menutup sidang, saya tidak menangis. Saya hanya merasakan kelegaan yang tak terbatas, seolah batu yang menekan dada saya selama 5 tahun ini akhirnya terangkat. Saya berjalan keluar dari ruang sidang, dengan kepala terangkat tinggi, menyambut cahaya matahari. Pertarungan telah usai. Saya bebas. Hal pertama yang saya lakukan setelah putusan pengadilan adalah menjual apartemen lama. Saya tidak ingin meninggalkan apapun yang mengingatkan pada masa lalu yang menyakitkan. Apartemen itu cepat terjual. Menerima uangnya, ditambah dengan tabungan dan uang ganti rugi, untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar kaya dan mandiri. Saya tidak membeli rumah besar, melainkan memilih apartemen 2 kamar yang nyaman di kompleks perumahan elit.
Apartemen itu memiliki balkon besar yang menghadap ke taman hijau. Saya sendiri yang mendesain interiornya, memilih setiap barang sesuai selera. Sofa empuk berwarna krem, meja makan dari kayu jati, rak buku besar yang penuh dengan buku-buku favorit. Apartemen itu dipenuhi cahaya dan udara segar, kebalikan dari kelembapan dan kesesakan rumah lama. Karier saya juga membuat lompatan besar. Setelah menyelesaikan urusan pribadi, saya secara resmi menerima tawaran posisi sebagai direktur pemasaran perusahaan. Pekerjaan baru ini menantang, tetapi luar biasa menarik. Saya mendapatkan kebebasan penuh untuk membangun tim, menerapkan strategi-strategi berani. Saya bekerja dengan seluruh semangat dan energi, dan kesuksesan pertama tidak butuh waktu lama untuk datang. Untuk merayakan semua awal yang baru ini, saya mengadakan pesta kecil syukuran apartemen baru, hanya mengundang Rina dan Pak Bima. Di dapur modern yang berkilauan, kami memasak bersama, tertawa, dan mengobrol. Rina menatap saya, matanya berbinar. Melihatmu sekarang, aku sama sekali tidak mengenali gadis lemah dan penurut yang dulu. Kamu benar-benar berubah, Anissa. Saya tersenyum. Ini berkat kamu dan Pak Bima. Tanpa kalian, aku tidak tahu akan jadi apa. Pak Bima menatap saya dalam diam dengan tatapan hangat. Ini usahamu sendiri. Kamu yang menunjukkan kekuatanmu. Kami hanya ada di sampingmu. Kami mengangkat gelas. Bukan anggur mahal, hanya minuman bersoda biasa. Tapi rasanya seperti rasa kebebasan, kemenangan, dan masa depan cerah yang menanti. Malam itu, berdiri di balkon yang luas dan menatap gemerlap lampu kota, saya tahu bahwa hidup saya telah benar-benar membuka lembaran baru. Beberapa bulan berlalu. Hidup saya perlahan memasuki ritme yang stabil. Pekerjaan menyibukkan saya. Kenalan baru, proyek baru, tidak menyisakan waktu untuk memikirkan masa lalu. Bekas luka di hati masih ada, tetapi tidak lagi sakit setiap hari. Suatu sore di akhir pekan, saya pergi ke supermarket untuk berbelanja. Saat melewati bagian sayuran, saya tiba-tiba mendengar suara yang akrab, tajam, dan penuh ketidakpuasan. Cuma buat sayur begini saja kamu tawar-tawar. Kamu tahu tidak berapa biaya untuk memberi makan dua mulut laparmu itu? Dari mana uang untuk pengeluaran seperti itu? Saya berbalik, dan jantung saya berdebar. Itu adalah mantan ibu mertua saya. Dia sedang memarahi seorang wanita yang berdiri di sampingnya. Dan wanita itu tidak lain adalah Sinta, mantan adik ipar saya. Sinta tampak kuyu dan lebih tua. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, lingkaran hitam di bawah matanya. Dia bukan lagi gadis manja dan pemarah yang hanya tahu bersenang-senang. Sekarang dia berdiri di tengah supermarket dengan seikat sayuran layu di tangannya. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Dia mencoba membantah. Bu, enak saja ngomong. Aku pulang kerja, capek, langsung ke dapur, masak untuk semua. Gajiku juga habis untuk di sini. Ibu tidak pernah memberiku sepeser pun, malah mengeluh terus. Oh, kamu juga mau mulai bertingkah, seperti kakak iparmu yang tidak berguna itu, mau bikin pemberontakan juga di rumah? Pertengkaran mereka menarik perhatian orang-orang di sekitar. Saya hanya mengamati dari kejauhan dalam diam. Di dekat mereka, Dimas berdiri dengan tangan di saku, wajahnya muram. Dia hanya menghela napas dan berjalan menjauh, membiarkan ibu dan istrinya menyelesaikan urusan mereka. Pemandangan yang sangat akrab, ironi yang kejam, pengulangan masa lalu saya sendiri. Sinta telah mengambil tempat yang saya tinggalkan. Sekarang dialah pembantu rumah tangga baru, ATM baru untuk keluarga itu, dan dia juga memulai pertarungannya sendiri. Anehnya, saya tidak merasa senang. Saya hanya merasakan kasihan yang samar. Kasihan pada Sinta, dan kasihan pada diri saya yang dulu. Saya diam-diam mendorong troli ke arah lain agar mereka tidak melihat saya. Itu adalah masa lalu. Kekacauan itu tidak lagi ada hubungannya dengan saya. Saya telah menapaki jalan yang berbeda, jalan yang diterangi cahaya. Hubungan saya dengan Pak Bima berkembang perlahan tapi pasti. Dia adalah pria yang bijaksana dan sabar. Dia tidak pernah terburu-buru, tidak pernah menuntut. Dia hanya ada di sana, sebagai teman, sebagai pendamping. Kami pergi ke bioskop bersama, ke konser, menemukan tempat-tempat makan baru di kota. Dia mendengarkan cerita saya tentang pekerjaan, tentang ide-ide baru, dan selalu memberikan saran yang berguna. Perlahan, saya membuka diri padanya. Saya sadar saya mulai tersenyum lebih alami. Saya berhenti terbangun dari mimpi buruk. Saya mulai percaya lagi pada cinta dan pada hubungan yang dibangun di atas rasa hormat dan pengertian. Suatu malam, setelah makan malam di apartemen saya, Pak Bima tinggal untuk membantu saya membersihkan. Ketika kami berdiri di balkon, mengagumi kota di malam hari, dia dengan lembut menggenggam tangan saya. Anissa,
Katanya dengan suaranya yang rendah dan hangat. Saya sudah menunggu lama. Apakah kamu siap untuk awal yang baru, bersama saya? Saya menatap matanya, tulus dan hangat. Saya tidak langsung menjawab, hanya sedikit meremas tangannya. Sebagai jawaban, saya sedikit berjinjit dan mengecup bibirnya dengan ringan. Itu adalah ciuman terima kasih, kepercayaan, dan cinta yang mulai tumbuh. Hidup saya telah melewati badai yang mengerikan. Badai yang menyapu segalanya rasa sakit dan ilusi, tetapi setelah badai, langit kembali cerah, dan matahari kembali bersinar. Saya menemukan diri saya yang lebih kuat, mandiri, dan versi diri yang percaya diri. Masa lalu yang menyakitkan telah tertinggal, dan di hadapan saya terbentang masa depan yang terbuka babak baru dalam hidup. Babak di mana ada pekerjaan yang saya cintai, teman-teman setia, dan seorang pria yang mencintai dan menghargai saya. Saya siap untuk menulis kisah saya lebih jauh. Kisah tentang matahari setelah badai.